Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridullah amma ba'd. Session hari ini, jam ini kita akan menjawab pertanyaan apa tanda-tanda orang terinfeksi paham Syiah dan akidah Syiah itu apa? Sahabat muslim yang berbahagia, pertama kita harus mengenal Syiah itu apa. Syiah itu dalam kitab Milal wa Nihal, Syekh Ahmad Asy-Syarastani menuliskan Syi'atu Ali, artinya orang yang pendukung, pembela Sayyidina Ali. Jadi Syiah itu pendukung, pembela Sayyidina Ali, sampai mengatakan bahwasannya Sayyidina Ali itu merupakan orang yang menjadi wahsinya Rasulullah SAW, yang berhak menjadikan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Sehingga khalifah selain Sayyidina Ali yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar dianggap khalifah perampok daripada kekhalifahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Salah satu tanda-tanda Syiah yang pertama, Syiah ini sering menyebut tokoh-tokoh besar mereka dengan julukan imam. Maka Syiah itu ada salah satu aliran Syiah yang disebutkan aliran Syiah Itsna Atsariyah atau Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu diantaranya menganut paham imam kami itu jumlahnya ada 12. Dari mulai Sayyidina Ali, dari mulai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus ada Muhammad Baqir, ada Ja'far Shadiq, ada Ali Zainal Abidin, sampai Hasan Askari, sampai yang terakhir yaitu imam yang gaib, yaitu Imam Mahdi. Gampang untuk mendeteksi orang ini termasuk aliran Syiah atau enggak, gampang sekali. Yang pertama, Syiah itu sholatnya itu hanya 3 waktu. Syiah itu hanya sholatnya 3 waktu, yang pertama. Jadi siapapun yang sholatnya hanya 3 waktu itu aliran Syiah. 1. Yang kedua, Syiah itu memanggil Sayyidina Ali bukan dengan kata Sayyidina tapi Imam Ali, dengan panggilan imam. Yang ketiga, Syiah itu tanda-tandanya itu, tanda-tanda Syiah itu kalau baca salawat jarang menyebutkan kata wasohbi. Jadi Sayyidina Muhammad langsung wali. Kenapa? Syiah menolak sahabat. Yang ketiga. Yang keempat, orang-orang Syiah ini selalu mendewa-dewakan Ahlul Bait. Sampai derajat para imam-imam mereka itu derajatnya maksum. Maksum itu tidak pernah dosa. Yang kelima, ini termasuknya bukan berkaitan dengan akidah, tapi udah jadi salah satu tanda, yaitu Syiah itu melegalkan, malahan mensunnahkan kawin mut'ah atau kawin kontrak. Siapapun ulamanya yang melegalkan kawin kontrak atau kawin mut'ah itu salah satu tanda Syiah. Nah, itu salah satu tanda-tanda orang terinfeksi sama aliran Syiah. Makanya sahabat muslim yang berbahagia, ketika mendengar orang membaca sholawat gak ada wasohbihnya, ketika menyebut nama pemimpin-pemimpin mereka dengan gelar al-imam, ketika kita mendengar mereka sholat itu hanya 3 waktu, itu ditandakan Syiah. Dan Syiah itu memiliki hari raya yang di luar hari raya kita, yaitu hari raya di mana terbunuhnya Sayyidina Husain, disebut hari raya Syiah. Dan Syiah ini golongannya banyak. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Kaisaniyah, ada Syiah Gulat, dan ada Syiah Imamiyah. Imamiyah itu terbagi banyak. Ada Imamiyah Itsna Atsariyah, ada Imamiyah Sab'iyah. Makanya seluruh aliran Syiah
ujung-ujungnya akan mengkerucut ketiga masalah. Yang pertama, Sayyidina Ali dan keturunannya yang hak menjadi khalifah. Masalah yang kedua, Sayyidina Abu Bakar, Utsman sama sahabat-sahabat yang lain dianggap telah merampok. Yang ketiga, Quran Syiah dan Quran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda. Banyak sekali riwayat-riwayatnya. Dulu saya pernah membaca satu kitab, yaitu yang ditulis oleh Abdullah Al-Musawi dari Irak sana, dari kota Irak. Salah satu kitab yang sangat populer yaitu kitab Lillahi Tsumma Tarikh. Dan saya menghatamkan satu kitab itu salah satu pengakuan dari mantan orang Syiah. Dan kitab itu diterjemahkan sama salah satu percetakan yang terkenal di Indonesia. Diganti namanya dengan Kenapa Saya Keluar dari Madhab Syiah. Dan Syiah itu dianggap kafir atau tidak? Syiah itu keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kafir tidak mengkafirkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya salah satu ideologi pemikiran, yaitu la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dilarang keras mengatakan kafir si A, si B, si C. Makanya kita tidak mengatakan Syiah itu kafir, hanya mengatakan orang yang memiliki keyakinan ini kafir. Walaupun misalnya Syiah benar, karena Syiah tadi terbagi berbagai kelompok, sehingga di Yaman sana ada salah satu Syiah yang sangat dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini pengikut daripada Imam Zaid. Imam Zaid itu putra Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu putra Imam Husain. Imam Husain itu putra Imam Ali. Imam Ali itu merupakan mantu daripada Rasulullah SAW. Dan hati-hati, beberapa tahun yang lalu MUI Pusat merilis lebih daripada 30 pondok pesantren yang telah atau dinyatakan bahwa itu pondok pesantren Syiah. Makanya di Indonesia ini bercocok. Sehingga ada salah satu ikatan namanya Ijabi. Saya sebutkan aja namanya ikatannya Ijabi. Di situ ada tokoh-tokoh yang lain. Malahan ada salah satu percetakan yang sering mencetak buku-buku tentang Islam. Ini adalah salah satu percetakan yang didanai sama Syiah. Kenapa? Karena Syiah ini ada pensuplai dana dari Iran. Kalau Wahabi ya dari Saudi Arabia dan negara-negara yang lainnya. Makanya Syiah ini di Indonesia ini mulai berkembang. Makanya buku-buku yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan buku-buku yang ditulis sama ulama-ulama yang ada di Indonesia seperti Syekh Yasin Padang dan lain sebagainya, di situ mengutip hati-hatinya bahaya aliran Syiah. Kenapa? Karena Syiah ini mereka itu memiliki salah satu paham yang disebut paham taqiyah. Jadi taqiyah itu berbohong. Saya ini Syiah misalnya, naudzubillah, datang ke kampung Ahlus Sunnah, ngakunya saya Ahlus Sunnah. Jadi ada paham taqiyah, dan ini taqiyah ini merupakan salah satu pemahaman atau ibadah yang luar biasa. Sehingga ada salah satu pemikiran dari orang-orang Syiah itu atau pernyataan, tidak la dina liman la taqiyalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak taqiyah. Jadi taqiyah itu perlu. Taqiyah kalau diterjemahkan dalam bahasa kitanya berbohong. Padahal imamnya dulu, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, pernah ditanya sama Muawiyah, kamu siapa? Saya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Tidak taqiyah, berani, luar biasa. Dan itulah salah satu tanda-tanda aliran Syiah. Bisa mudah dipahami ya, insya Allah sahabat muslim akan paham. Yang jelas, yang terakhir itu Syiah itu menolak adanya sholat tarawih. Nah itu. Kenapa tarawih diriwayatkan oleh oleh para sahabat, sedangkan Syiah menolak sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.